Rasanya tidak pantas menggunakan senjata ini untuk melawan seorang wanita. Sombong. Sekarang kau sudah punya keberanian kan untuk melawanku? Kenapa kau tidak membunuhku? Kau masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Kau jangan coba-coba menasihati aku. Aku heran. Kau masih muda, cantik, tapi memiliki hati sekejam serigala. Kalau mau bunuh aku, bunuh saja. Tidak perlu banyak bicara. Membunuhmu akan timbul penyesalan. Tidak membunuhmu, aku juga menyesal. Karena banyak lagi korban yang akan tumbang atas perbuatanmu. Kenapa kau mesti menyesal kalau membunuh aku? Berarti aku tidak bisa merubah perangaimu yang buruk. Satu-satunya jalan membunuhmu. Di antara kita tidak ada hubungan apa-apa. Kau tidak perlu merasa menyesal. Bunuh saja aku. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Pemuda ini memang aneh.
Dia musuhku. Tapi dia menolongku saat aku tak sadarkan diri. Lalu, sekarang menyuruhku pergi. Kalau Putih, kami tahu kau ada di dalam. Lekas keluar. Kau harus menembus kematian saudara kami, Dewa Pedang Brajaguna. Hei, kalau kau mempunyai jiwa satria, ayo hadapi mereka. Ayo. Kau harus menebus kematian saudara kami, Dewa Pedang Brajaguna. Murid Dewi Kalahijau. Kalian mencariku? Ya, perbuatan kalian keterlaluan. Sayang, kami datang di Telaga Wangi sudah terlambat. Kalau tidak, kau dan 3 saudaramu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kami 4 pedang menggetarkan langit, ingin menuntut balas. Empat pedang menggetarkan langit adalah tokoh-tokoh golongan putih yang mempunyai nama harum. Ilmu mereka sangat tinggi. Kalau putih, pasti bukan tandingan mereka. Aku tidak mungkin membantu gadis itu. Apa kata mereka kalau mereka tahu aku murid Sinto Gendang? Aku pasti membuat nama guruku tercemar. Eyang Sinto Gendang pasti tidak akan mengampuni kesalahanku. Mungkin ini sudah takdir. Gadis itu harus mati sebagai penebus dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Sungguh tidak pantas tokoh-tokoh silat golongan putih mengeroyok seorang gadis yang tidak berdaya. Jadi sekarang kau membela dia. Aku bukan membela gadis itu. Tapi aku tidak akan membiarkan yang kuat menganiaya yang lemah. Kau siapa? Apa hubungan dengan partai Lembah Tengkorak? Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan partai iblis itu. Namaku Wiro Sableng. Murid Eyang Sinto Gendang. Sinto Gendang adalah tokoh nomor 1 aliran putih. Kenapa kau melindungi murid dari partai sesat? Wiro, kau harus tahu, perempuan iblis itu bersama komplotannya telah membantai habis seluruh keluarga kakakku, Dewa Pedang, menghancurkan beberapa perguruan silat,
serta membunuh tokoh-tokoh aliran putih lainnya. Perbuatannya tidak patut diampuni. Ya, perempuan iblis itu harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Dunia persilatan akan kacau bila mereka dibiarkan merajalela. Aku harap kau tidak ikut campur dalam urusan keluarga kami. Jangan halangi niat kami untuk menuntut balas. Tuh, Kau tetap ingin membela dia? aku punya usul. Katakan cepat. Aku berjanji akan membawa dia ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12 nanti. Kita akan mengadili dia di sana bersama komplotannya yang lain dan juga ketuanya. Buat apa kita buang-buang waktu? Menunggu sampai hari itu tiba. Kita bisa melaksanakannya sekarang. Saatnya tidak lama lagi. Hanya 5 hari dari sekarang. Adik Dewi Pedang, tinggal selangkah lagi kau menuju ke pembalasan. Hei, sabar sobat. Persoalan ini tidak bisa kita selesai. Aku menghargai gurumu. Kala Putih kuserahkan padamu. Kita bertemu 5 hari lagi di Lembah Tengkorak. Aku harap kau menepati janjimu untuk membawa perempuan itu ke sana. Simpan senjata kalian. Tapi kakak... Kita memegang janji Wiro Sableng. Apabila dia mengingkarinya, kita akan mewakili Sinto Gendeng untuk menghukum muridnya yang murtad. Ayo, Bro. Suwera ketemu temu pisang gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu godhong jati. Suwe ra ketemu temu pisang loro ati. Sopo wong wedok sing gelem karo aku, Kang? Kudu mompong no. Sopo iki? Ya wis lah, puterin selalu weh. Suwe ora jamu, jamu godhong manding. Suwe ra ketemu temu pisan pengen nyanding. Kang. Warung enak mana apa? Man pitik goreng wae. Ngombe tuak wae. Ayo, Pak. Ini Mbak Ayu. Waduh, ayune ya. Wis, kurang ajar kowe. Pak, ganti. Kang, ku dengar Dewi Kalaijo dengan kedua muridnya telah kembali ke Lembah Tengkorak. Kala Merah tewas. Sedangkan Kala Putih lenyap entah kemana. Oh iya, semua tokoh silat aliran putih mencari-cari si Kala Putih. Kita harus membunuhnya sebelum perempuan iblis itu bergabung dengan gurunya di Lembah Tengkorak. Tapi tidak seorang pun yang bisa mengenal wajah asli perempuan itu. Kalau dia tidak pakai topeng. Ya, aku rasa Kala Putih
tidak berani lagi memakai topengnya. Karena keselamatannya terancam. Kalau aku bertemu dia, pasti aku dapat mengenalinya. Muka aslinya pasti tidak jauh berbeda dengan topengnya. Jelek, menakutkan. Coba kalian perhatikan. Apa mukaku jelek seperti setan? Kenapa diam saja? Jawab! Apa mukaku seram dan menakutkan? Tidak seperti apa yang kalian bayangkan, bukan? Hei! Kalian masih belum tahu siapa aku. Aku perempuan iblis yang kalian cari-cari. Kala Putih. Ya. Aku Kala Putih, murid Dewi Kala Hijau. Aku tidak memakai topengku bukan karena takut. Topengku hancur oleh Wiro Sableng. Kalau kalian ingin membunuhku, boleh coba. Dia tidak mati. Kena Kapak Maut Geni 212. Dia bisa lolos dari pendekar 212. Berarti ilmu silatnya... Cepat berlutut! Ampun Kala Putih, kami hanya ingin musuhi partai Lembah Tengkorak. Siapa kau? Aku si jari setan. Kau harus mati untuk menebus nyawa saudaraku. 10 jari malaikat. Jiwamu benar-benar sadis. Ini satu perjuangan antara hidup atau mati. Apa kau akan diam saja jika jiwamu terancam? Tugasku sudah selesai. Aku mau pergi. Tunggu. Mau apa? Kau harus ikut aku ke Lembah Tengkorak. Tadi kau katakan bahwa itu adalah urusanmu. Aku tidak perlu ikut campur. Tunggu. Kau tidak boleh kemana-mana. Pendekar sejati tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Aku kan pendekar tolol. Kau sendiri yang mengatakannya. Hei. Minggir. Hei.
Hai. Melawannya, aku pasti kalah. Kepandaiannya setingkat dengan guruku. Jangan banyak mikir. Aku kan masih di sampingmu. Jadi kau benar-benar tidak akan memberi aku jalan? Iya. Kalau begitu, aku akan menanggalkan pakaianku satu persatu. Sampai kau izinkan aku pergi. Jangan. Jangan. Kau tidak boleh melakukan itu. Kurang ajar. Dia mau mengerjai aku. Apa yang kau lakukan? Aku ingin melihat kau melepaskan pakaianmu sampai habis. Kau memang pemuda sableng. Di situ. Menghadapi satu orang saja, kalian tidak becus. Bunuh si pembangkang itu.